dinamika rotasi. Persoalan dinamika ini terkait dengan penyebab terjadinya gerakan. Dalam hal ini gerak yang akan kita fokuskan adalah gerak rotasi. Dulu di kelas 10 Anda sudah pernah belajar tentang dinamika, tapi dinamika gerak lurus. Anda masih ingat di dinamika gerak lurus itu ada sigma F sama dengan M kali A. Ini adalah penyebabnya. Yang ini adalah kondisi bendanya, massa, lalu ini adalah akibatnya. Nah, ketika kita membahas tentang gerak rotasi juga seperti itu, tetapi yang menjadi penyebabnya itu adalah sigma tau atau momen gaya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu ada I itu adalah momen inersia, bercerita tentang bendanya, dan alfa adalah percepatan rotasi. Jadi tahu itu adalah momen gaya, I adalah momen inersia, lalu alfa adalah percepatan. Sudut. Ingat, tahu itu ada F kali R, lalu di inersia itu I ada sigma M kali R kuadrat. Itu percepatan sudut itu alfa. Jadi sebuah benda yang bergerak berrotasi itu dia misalnya sebuah benda, kadang-kadang benda itu tidak hanya berrotasi saja tetapi juga ada pergeseran. Misalnya saya punya sebuah katrol ini benda 1, ini benda 2, ini katrolnya. Dulu waktu di kelas 10 katrolnya itu tidak diperhitungkan, jadi gerakan katrol yang melingkar itu tidak diperhitungkan, tapi sekarang kita perhitungkan katrolnya. Ini punya jari-jari R, dia punya bahan tertentu, misalnya silinder kejal atau kapal, maka katrol ini memiliki momen inersia. Pada prosesnya nanti kedua benda ini juga akan mengalami pergeseran. Kita gambar dulu gaya-gayanya dengan warna yang berbeda. Di sini ada W1, di sini ada W2, ke sana ada T1, di sini ada di sini ada T2. T1 dan T2 tidak lagi sama karena apa? T1 tidak sama dengan T2. supaya
supaya katrol berputar, dapat berputar, maka benda ini akan mengalami, misalnya benda 2 ini mengalami sana, ada arah geraknya ke sana, yang ini tentu akan ke atas, ini A gitu. Nah, di katrolnya akan mengalami perputaran apa? Maka dalam sistem ini ada 2 macam gerak, yaitu gerak translasi atau pergeseran. Apa yang bergeser? Yang bergeser adalah benda 1 dan benda 2, maka dia akan berlaku hukum kedua Newton seperti biasa. Pada benda 1 nanti sigma F 1 sama dengan M1 kali A. Pada benda 1 ada T1 minus W1 sama dengan M1 kali A. Ini persamaan 1. Untuk benda 2 akan berlaku sigma F2 sama dengan M2 kali A. Pada benda 2 berlaku W2 minus T2 sama dengan M2 kali A. Ini benda 2. Sistem ini juga akan mengalami gerak rotasi, yaitu pada rotasi terjadi pada katrol, sehingga nanti pada katrol berlaku sigma tau sama dengan I kali alfa. Sigma taunya apa di sana, yaitu T2 minus T1 kali R sama dengan, nah I itu tergantung bendanya. Saya boleh menulis secara umum bentuknya N M kali R kuadrat. Jadi ini bendanya bermassa M, katrolnya bermassa M kali alfa itu, dengan alfa itu sama dengan A kali alfa itu sama dengan A per R, maka nanti bisa kita ganti jadi T2 min T1 kali R sama dengan N M R kuadrat kali A per R, sehingga nanti R nya bisa dicoret ini gini. Oke, sehingga jadi T2 min T1 sama dengan N M kali A. Nah, ini persamaan ketiga. Kalau ada angka-angkanya nanti tinggal dimasukkan saja, lalu dicari penyelesaiannya. Seperti itu. Misalnya saya punya contoh yang lain, saya punya yang model begini. Kalau model begini bagaimana? Misalnya ini katrolnya berputar. Ini misalnya ini bendanya. Ini benda 1, ini benda 2. Katrolnya ini nanti berputar. Nah, kita gambar gaya-gayanya, wajib gitu ya. W1, di sini ada T1, di sini ada T1, ini ada T2 gitu. Lalu dia nanti bergerak ke bawah, ini A ke bawah. Nah, ini ke sana muternya, ini alfa. Benda ini mesti memiliki jari-jari dan mempunyai massa M gitu.
maka nanti sama seperti tadi berlaku untuk translasinya. Pada benda satu berlaku W1 minus T1 sama dengan M1 kali A. Ini persamaan 1. Lalu pada benda 2 nanti ada T2 sama dengan M2 kali A. Ini persamaan 2. Lalu untuk gerak rotasinya akan berlaku sigma tau sama dengan I kali alfa. Gerak rotasinya itu kita amati katrolnya saja. Maka ini berlaku ada yang searah dengan alfa, itu kita anggap sebagai arah positif, maka T1 kali R minus T2 kali R sama dengan, tergantung katrolnya itu apa. Secara umum saya nulis NMR kuadrat itu untuk I nya, lalu kali alfanya tadi boleh kita ganti A kali R, maka nanti akan ini boleh ya itu, maka akan berlaku T1 min T2 sama dengan NM kali A. Ini persamaan ketiga, dan seterusnya. Kalau ada angka-angkanya nanti tinggal diselesaikan 3 persamaan itu.